Bagaimana kalau hidupmu berubah hanya dalam satu malam? Saat kamu diculik, putus asa, dan orang yang menyelamatkanmu justru seseorang yang selama ini kamu anggap tak berarti. Kisah ini bukan sekedar cerita menegangkan. Ini tentang takdir, kebaikan kecil, dan balasan yang datang di waktu paling tak terduga. Tonton sampai akhir, karena plot twistnya dijamin bikin hati kamu bergetar dan mata berkaca-kaca. Malam itu hujan turun pelan. Bukan sekedar hujan biasa, melainkan seperti rintik yang membawa kenangan dan firasat yang tak bisa dijelaskan. Di pelataran gedung kaca yang menjulang tinggi, lampu-lampu kota memantul di genangan air, seperti serpihan bintang yang jatuh ke bumi. Alina berdiri sejenak di bawah kanopi, memeluk tas kerjanya erat, seolah tas itu satu-satunya benda yang bisa memberinya rasa aman. Nafasnya terlihat samar di udara dingin. Ia menutup mata sebentar, mencoba mengumpulkan sisa tenaga setelah seharian menghadapi rapat, angka, tuntutan, dan senyum palsu para kolega. Kenapa malam ini rasanya lain? Bisiknya pelan pada diri sendiri. Angin malam menjawab dengan hembusan tipis yang membuat rambutnya bergoyang. Tak ada siapapun yang benar-benar memperhatikannya, meski ia seorang CEO terkenal. Ironisnya, di tengah sorot lampu dan kesuksesan, ia justru merasa paling sendirian malam itu. Mobilnya sudah siap, Bu. Suara sopirnya memecah lamunannya. Alina membuka mata dan menoleh. Pria paruh baya itu berdiri dengan payung hitam, wajahnya setia seperti biasa. "Terima kasih, Pak Rahmat," jawab Alina lembut, meski suaranya terdengar lelah. Ia melangkah pelan menuju mobil. Sepatu haknya mengetuk lantai marmer dengan bunyi ritmis yang menggema, seperti detak jam. Di sepanjang langkah itu, pikirannya melayang. Ia teringat masa kecilnya, saat hujan seperti ini berarti duduk di beranda rumah bersama ibunya, minum teh hangat dan tertawa tanpa beban. Kini hujan hanya berarti jalanan macet dan jadwal yang tertunda. "Ibu terlihat pucat. Lembur lagi ya?" tanya Pak Rahmat hati-hati. Alina tersenyum tipis. "Sedikit. Perusahaan gak pernah tidur, Pak." Sopir itu mengangguk, tapi sorot matanya seperti ingin berkata bahwa manusia seharusnya tetap beristirahat, betapapun tingginya jabatan mereka. Saat Alina mendekati pintu mobil, langkahnya melambat. Ada sesuatu yang membuat tengkuknya merinding. Ia menoleh ke kiri, lalu ke kanan. Jalan tampak lengang. Hanya suara hujan yang berbisik di aspal. Lampu jalan berkelip redup, menciptakan bayangan panjang yang bergerak seperti makhluk hidup. "Perasaan aneh ya, Mbak. Sepi sekali," ucapnya setengah berbisik. Pak Rahmat ikut melihat sekeliling. "Mungkin karena sudah larut, Bu." Namun sebelum Alina sempat membuka pintu, tiba-tiba sebuah tangan kasar muncul dari belakang dan mencengkram lengannya kuat. Sentuhan itu dingin dan keras seperti besi. Nafasnya langsung tercekat. "Masuk diam-diam kalau masih mau selamat," bisik suara berat di dekat telinganya. Tubuh Alina kaku. Ia ingin menoleh, tapi rasa takut menahan lehernya. "Siapa kamu?" Suaranya gemetar nyaris tak terdengar. Hujan seolah berhenti berdetak sesaat, memberi ruang bagi rasa ngeri yang perlahan merambat ke seluruh tubuhnya. Belum sempat ia bereaksi, tangan lain menutup mulutnya. Bau sarung tangan kulit yang lembab memenuhi penciumannya. Ia meronta, mencoba menarik diri, tapi cengkraman itu terlalu kuat. Dunia seperti berputar cepat saat tubuhnya didorong menjauh dari mobilnya sendiri. Ia melihat sekilas wajah Pak Rahmat yang terkejut. Mulutnya terbuka hendak berteriak. Lalu semuanya terjadi begitu cepat. Pintu mobil lain terbuka, gelap seperti mulut jurang. Alina didorong lasuk, bahunya membentur jok keras. "Diam!" bentak seseorang. Pintu langsung dibanting. Suara itu mengunci dirinya dalam ruang sempit yang berbau bensin dan kain basah. Jantungnya berdetak kencang, begitu keras sampai ia yakin semua orang di mobil bisa mendengarnya. Dalam kepanikan, pikirannya menjerit. Ini nyata. Ini benar-benar terjadi.
Ia mencoba berteriak lagi, tapi telapak tangan kasar masih menekan mulutnya. Air matanya mulai menggenang, bukan hanya karena takut, tapi karena ia sadar hidupnya bisa berubah dalam 1 detik yang tak ia duga. Beberapa saat kemudian, tangan itu dilepas. Alina langsung menarik napas panjang, seperti orang yang baru muncul dari tenggelam. "Kalian siapa? Mau apa dari aku?" Suaranya pecah, campuran marah dan takut. Salah satu pria di depannya menoleh pelan. Wajahnya setengah tertutup bayangan topi, tapi senyumnya terlihat jelas. Senyum yang tak membawa kehangatan sedikit pun. "Tenang saja, Nona CEO," katanya santai. Seolah mereka sedang mengobrol di kafe, bukan di mobil penculikan. "Kami cuma butuh sedikit kerjasama." Alina menelan ludah. Tangannya gemetar di pangkuan, tapi ia memaksa suaranya tetap tegas. "Kalau ini soal uang, aku bisa bayar. Berapapun." Pria itu tertawa pelan. Suara tawanya rendah dan membuat bulu kuduk merinding. "Uang?" ulangnya, seakan kata itu lucu. Ia mendekat sedikit, tatapannya tajam seperti pisau. "Kami bukan mau uang." Kalimat itu menggantung di udara, seperti petir yang siap menyambar. Di dalam dada Alina, harapan terakhirnya perlahan retak. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar merasa tak berdaya. Mobil itu melaju cepat menembus hujan. Ban berdecit setiap kali melewati tikungan, seolah jalanan malam menjadi lorong panjang tanpa ujung. Lampu-lampu kota berlari mundur di jendela, seperti bayangan kenangan yang tak sempat ia pegang. Alina duduk kaku, kedua tangannya saling menggenggam erat sampai buku-buku jarinya memucat. Nafasnya masih belum stabil. Ia mencoba menenangkan diri dengan cara yang dulu selalu berhasil saat menghadapi tekanan rapat besar. Menghitung detak jantungnya sendiri. 1, 2, 3. Tapi kali ini tak berhasil. "Jangan panik. Jangan panik," bisiknya lirih, hampir seperti doa. Salah satu pria di sampingnya melirik. "Kamu bicara sama siapa?" tanyanya sinis. Alina menelan ludah. "Dengan diriku sendiri, supaya tetap waras," jawabnya pelan. Pria itu terkekeh pendek, lalu menoleh ke depan lagi. Hujan di kaca kampak seperti garis-garis air mata yang mengalir diam-diam. Dan di tengah suara mesin yang menderu, Alina merasa seperti sedang dibawa menjauh. Bukan hanya dari kota, tapi juga dari kehidupannya yang dulu. Terasa begitu pasti. Tanpa Alina sadari, dari kejauhan di trotoar yang basah, sepasang mata tua memperhatikan mobil itu sejak awal. Sosok pengemis yang biasa duduk di depan gedung kantornya berdiri perlahan dari tempatnya berteduh. Pakaiannya tetap lusuh, rambutnya tetap kusut. Tapi tatapannya malam itu berbeda. Tajam, waspada, seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang ia tunggu sejak lama. Air hujan menetes dari ujung alisnya, tapi ia tak mengedip. Jadi, mereka berani juga. Gumamnya pelan, suaranya tenggelam oleh suara hujan. Ia menoleh ke arah jalan tempat mobil itu menghilang, lalu menarik nafas dalam. Ada sesuatu dalam sorot matanya, sesuatu yang tak pernah dilihat orang-orang yang biasa melempar koin ke mangkuknya. Perlahan ia melangkah maju, langkahnya ringan tapi pasti, seperti seseorang yang sudah memutuskan takdirnya sendiri malam itu. Di dalam mobil, Alina memaksa pikirannya bekerja, meski rasa takut masih mencengkram. Ia tahu satu hal, jika ia menyerah pada panik, ia akan kalah bahkan sebelum tahu apa yang terjadi. Ia menegakkan punggung, menatap pria di depannya dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan. "Kalian pasti salah orang," katanya, berusaha terdengar logis. "Aku bukan siapa-siapa, aku cuma wanita yang kebetulan kerja keras." Pria itu tersenyum miring. "Kami tahu persis siapa kamu." Kalimat itu seperti palu yang menghantam dadanya. Ia menelan ludah. "Kalau begitu, katakan saja maumu. Kita bisa bicara baik-baik." Pria di sampingnya menyahut dingin. "Tenang saja, kita memang akan bicara, tapi bukan di sini." Suasana kembali sunyi.
hanya suara wiper yang bergerak kiri kanan, seperti jam yang menghitung mundur sesuatu yang belum ia mengerti. Di dalam hatinya, Alina berbisik lirih. Tolong, siapapun, kalau memang masih ada harapan. Beberapa menit berlalu, terasa seperti berjam-jam. Mobil terus melaju, makin jauh dari pusat kota, makin sedikit lampu yang terlihat. Gelap mulai mendominasi pemandangan di luar jendela. Alina merasakan dingin merambat ke tulang, bukan karena udara malam, tapi karena kalimat yang belum selesai tadi. Ia memberanikan diri lagi. "Kalian bilang bukan mau uang?" ucapnya pelan. "Lalu, apa yang kalian inginkan dariku?" Pria di depan tidak langsung menjawab. Ia hanya memutar bahu sedikit, menoleh dengan tatapan datar yang sulit dibaca. "Kami mau sesuatu yang lebih berharga," katanya akhirnya. Kata-kata itu menggantung di udara seperti kabut. Lebih berharga dari uang? Pikiran Alina berputar cepat, mencoba menebak. Rahasia perusahaan, akses data, balas dendam, tapi tak satu pun terasa pasti. "Apa maksudmu?" Suaranya nyaris berbisik. Pria itu hanya tersenyum tipis. "Nanti juga kamu tahu." Senyum itu bukan janji, melainkan ancaman yang dibungkus kesabaran. Tiba-tiba, mobil mengerem mendadak. Tubuh Alina terdorong ke depan sebelum tertahan sabuk pengaman. "Hei, kenapa berhenti?" bentak pria di kursi depan. Sopir mengumpat pelan. "Ada orang di tengah jalan." Semua menoleh bersamaan. Di balik kaca depan yang dibasahi hujan, tampak sosok berdiri diam di tengah aspal. Kurus, membungkuk, pakaiannya compang-camping. Lampu mobil menyorot wajah tuanya yang tenang, seolah ia tidak sedang menghadang kendaraan penuh penculik. Jantung Alina berdegup lebih keras ketika ia mengenali siluet itu. "Itu," bisiknya tak percaya. Sosok itu tak bergerak sedikit pun, meski klakson dibunyikan keras. Pria di sampingnya menggeram. Orang gila mana lagi ini? Namun entah kenapa, di balik rasa takut yang masih mencengkram, secercah perasaan aneh muncul di dada Alina. Perasaan yang belum sempat ia pahami, antara harapan dan keajaiban. "Minggir, orang tua!" bentak salah satu penculik sambil menekan klakson panjang. Suaranya memecah malam seperti sirena darurat. Namun sosok itu tetap berdiri di tengah jalan, tak bergeming sedikit pun. Hujan membasahi rambut putihnya, menetes pelan di pipi keriputnya, tapi sorot matanya justru tampak semakin tajam. Ia menatap lurus ke arah mobil, bukan dengan tatapan kosong seperti biasanya, melainkan dengan ketenangan yang aneh, ketenangan seseorang yang tidak takut pada apapun. Dari dalam mobil, Alina menahan napas. Ada sesuatu dalam sikap pria tua itu yang membuat suasana berubah. "Pak, minggir saja, nanti ditabrak," bisik Alina refleks, meski ia tahu suaranya tak mungkin terdengar keluar. Tapi anehnya, pria tua itu seperti mendengar. Ia sedikit mengangkat dagu, seolah menjawab tanpa kata. "Tenang saja." "Turun dan usir dia!" perintah pria di kursi depan kesal. Salah satu penculik membuka pintu dengan kasar dan melangkah keluar, sepatu botnya menginjak genangan air hingga memercik. Ia berjalan mendekat dengan wajah jengkel. "Hei kakek, pergi sebelum kau celaka!" bentaknya. Pria tua itu hanya memiringkan kepala sedikit. "Turunkan dia," katanya pelan namun jelas. Suaranya serak tapi penuh tekanan. Penculik itu mengerutkan kening. "Apa?" Pria tua itu mengulang, kali ini lebih tegas. "Turunkan wanita itu. Sekarang." Hening sejenak. Lalu penculik itu tertawa keras. "Dengar teman-teman, pengemis ini nyuruh kita nurunin Sandara." Dari dalam mobil terdengar tawa lain menyusul, kasar dan meremehkan. Tapi pria tua itu tetap diam, matanya tak lepas dari pintu mobil belakang tempat Alina duduk. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya kepastian. Dalam sekejap, suasana berubah drastis. Penculik yang tadi tertawa belum sempat menyelesaikan ejekannya ketika tangan keriput itu bergerak cepat. Terlalu cepat untuk mata yang tak siap. "Apa?" Belum selesai kata itu keluar, tubuhnya sudah terjatuh ke aspal dengan suara berat. Pintu mobil belakang tiba-tiba ditarik dari luar, terbuka lebar sebelum pria di dalam sempat bereaksi. "Tangkap dia!" teriak salah satu penculik panik. Namun gerakan pria tua itu lincah, hampir tak masuk akal. Ia menghindar, menepis, lalu menjatuhkan satu lagi penyerang dengan teknik yang rapi,
seperti seseorang yang sudah terlatih bertahun-tahun. Alina membeku di kursinya, matanya melebar tak percaya. Itu pengemis itu, pikirnya. Hujan turun semakin deras, tapi pria tua itu bergerak seolah air tak menyentuhnya sama sekali. Setiap langkahnya tepat, setiap gerakannya tenang, seperti badai yang dikendalikan. Apa dia manusia? Bisik salah satu penculik dengan suara bergetar. Tak ada yang menjawab. Ketakutan mulai menggantikan kesombongan mereka. Dalam hitungan detik, 2 orang sudah terkapar, mengerang di jalan. Pria tua itu berdiri di antara mereka, napasnya stabil, bahunya naik turun pelan. Ia menoleh ke arah mobil, menatap langsung ke mata Alina melalui pintu yang terbuka. Tatapan itu bukan tatapan orang asing. Ada kehangatan samar di sana, seperti seseorang yang diam-diam sudah lama mengenalnya. Alina merasa dadanya sesak oleh perasaan aneh, campuran syok, harapan, dan sesuatu yang tak bisa ia beri nama. Kau? Suaranya nyaris tak keluar. Di luar, pria tua itu melangkah mendekat, lalu mengulurkan tangan perlahan. Keluar, nak, ucapnya lembut. Kata nak itu menghantam hati Alina lebih kuat daripada semua teriakan sebelumnya. Dengan tangan gemetar, Alina menyentuh uluran tangan itu. Hangat, nyata. Ia turun dari mobil perlahan, kakinya masih lemas. Hujan langsung membasahi wajahnya, bercampur dengan air mata yang tak ia sadari sejak kapan jatuh. Ia menatap pria tua itu lekat-lekat, mencoba mencocokkan sosok di depannya dengan bayangan yang ia kenal. Siapa kamu sebenarnya? Tanyanya lirih, suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Pria tua itu tersenyum tipis, senyum sederhana yang sama seperti saat ia duduk di trotoar meminta sedekah. Cuma orang yang pernah kamu beri makan, waktu semua orang lain menendangku pergi. Jawabnya pelan. Dunia terasa berhenti sesaat. Ingatan Alina berkelebat, sebungkus nasi hangat, senyum singkat, dan ucapan terima kasih yang dulu ia anggap hal kecil. Dadanya bergetar. Ia tak pernah menyangka kebaikan sekecil itu ternyata kembali padanya malam ini, dalam bentuk penyelamat yang tak pernah ia bayangkan. Hujan masih turun, tapi bagi Alina dunia terasa sunyi, seolah waktu sengaja melambat agar ia bisa memahami detik itu sepenuhnya. Kata-kata pria tua tadi berputar di kepalanya. Orang yang pernah kamu beri makan. Kalimat sederhana itu justru terasa lebih kuat dari petir. Ia menatap wajah keriput di depannya, mencoba mengingat lebih jelas. Lalu potongan memori itu datang. Suatu sore sibuk, ketika semua orang melewati trotoar tanpa menoleh. Dan ia sempat berhenti sebentar, menyerahkan makanan tanpa banyak bicara. Hanya itu. Tak ada pidato kebaikan, tak ada niat pamer. Hanya tindakan kecil yang bahkan hampir ia lupakan. Aku cuma melakukan hal biasa, ucapnya terbata. Pria tua itu menggeleng pelan. Bagi orang yang lapar, itu bukan hal biasa. Di kejauhan terdengar suara pintu mobil dibanting. 2 penculik yang tersisa saling berpandangan dengan wajah pucat. Mereka mundur perlahan, seperti binatang liar yang baru sadar lawannya bukan mangsa muda. Kita pergi, bisik salah satu dengan panik. Dalam hitungan detik mereka melompat masuk mobil dan tancap gas. Ban memercikan air hujan sebelum kendaraan itu melesat hilang dalam gelap. Alina refleks menoleh, jantungnya masih berdegup keras. Mereka kabur, gumamnya. Pria tua itu hanya mengangguk singkat, seolah hal itu sudah ia prediksi sejak awal. Tidak ada rasa bangga di wajahnya, tidak ada sorot kemenangan. Ia hanya berdiri tenang, seperti seseorang yang memang datang bukan untuk bertarung, tapi untuk menepati janji yang tak pernah diucapkan. Alina memeluk dirinya sendiri, mencoba menghangatkan tubuh yang menggigil. Namun dingin yang ia rasakan bukan hanya dari hujan, melainkan dari sisa ketakutan yang masih bergetar di dadanya. Kenapa Bapak menolong saya sejauh ini? Tanyanya pelan. Pria tua itu menatap langit gelap, membiarkan rintik hujan jatuh di wajahnya. Karena dunia sering lupa membalas kebaikan, katanya tenang. Kalau bukan kita yang mengingatnya, siapa lagi? Alina menunduk, air matanya jatuh lagi.
Selama ini ia pikir kesuksesan dibangun dari strategi, kerja keras, dan keberanian mengambil resiko. Tapi malam itu ia belajar bahwa ada sesuatu yang jauh lebih kuat dari semua itu. Ketulusan kecil yang dilakukan tanpa berharap balasan. "Saya bahkan tidak tahu nama Bapak," bisiknya. Pria itu tersenyum samar. "Nama tak penting. Yang penting, kamu selamat." Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Lampu jalan di atas mereka berpendar redup, menerangi dua sosok yang berdiri di tengah jalan kosong. Seorang wanita dengan setelan mahal dan seorang pria tua dengan pakaian lusuh. Dua dunia yang berbeda, dipertemukan oleh satu kejadian yang tak direncanakan. Alina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Saya tidak akan melupakan ini," ucapnya tegas. Suaranya bergetar tapi penuh keyakinan. Pria tua itu mengangguk kecil. "Jangan ingat aku," katanya lembut. "Ingat saja perasaanmu malam ini. Kalau suatu hari kamu melihat orang lain butuh bantuan, lakukan lagi seperti dulu." Kata-kata itu menancap dalam hati Alina, seperti ukiran yang tak akan pudar. Ia sadar, malam ini bukan hanya tentang diselamatkan, melainkan tentang diingatkan kembali siapa dirinya sebenarnya. Saat Alina mengusap air matanya dan mengangkat wajah, pria tua itu sudah melangkah menjauh. Punggungnya perlahan menyatu dengan tirai hujan, langkahnya ringan meski jalanan licin. "Pak, tunggu!" panggil Alina spontan. Tapi pria itu hanya mengangkat tangan tanpa menoleh, seolah berkata selamat tinggal tanpa suara. Beberapa detik kemudian, sosoknya benar-benar hilang dalam gelap malam, meninggalkan Alina berdiri sendiri di bawah lampu jalan. Ia menarik nafas panjang, dadanya terasa hangat meski hujan masih turun. Malam itu ia kehilangan rasa takut dan menemukan sesuatu yang lebih berharga dari kekuasaan, uang, atau jabatan. Keyakinan bahwa kebaikan sekecil apapun tak pernah sia-sia. Dan sejak saat itu, setiap kali hujan turun, Alina selalu tersenyum. Karena ia tahu, di suatu tempat di luar sana, ada seorang malaikat tanpa sayap yang pernah datang menyelamatkan hidupnya, hanya karena sepotong kebaikan sederhana. Kadang pahlawan sejati bukan yang paling kuat, paling kaya, atau paling terkenal, tapi justru orang sederhana yang diam-diam menyimpan hati paling tulus. Jadi, setelah menyaksikan kisah ini, menurut kamu, siapa sebenarnya sosok penyelamat itu? Malaikat tak terlihat atau manusia biasa dengan hati luar biasa? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau ceritanya menyentuh hatimu. Share ke temanmu supaya mereka juga dapat pelajarannya. Dan tentu saja subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah mengharukan berikutnya.